yang genap, Bapak, Ibu, dan Saudara akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Saya mulai firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil telinga. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa kepadanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tema kita pada hari ini adalah konsekuensi mengikuti Kristus atau resiko menjadi orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah tidak mudah menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kita banyak mendengar bagaimana ya ketika ibadah di rumah saja, begitu banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan. Beribadah di rumah dilarang, di gereja dilarang. Nggak beribadah ya gimana Bapak Ibu? Tapi ya itulah pilihan menjadi seorang pengikut Kristus. Kita harus siap dengan segala sesuatu yang sudah menjadi resiko. Kalau Bapak Ibu belanja ke mall, beli apel 1 kilo, kalau sudah sampai di rumah mau berulat pun nggak bisa dikomplain lagi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, apapun resikonya nggak bisa kita lepas. Itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini dari awal Kisah Rasul 6, bahwa sebenarnya waktu itu ada dipilih 7 orang pelayan untuk melayani orang-orang miskin. Karena pada saat itu ternyata ada banyak orang-orang miskin yang tidak diperhatikan karena kurang pelayan. Maka kemudian diangkatlah 7 orang menjadi pelayan, termasuk salah seorang di antaranya adalah Stefanus. Tetapi Stefanus ini menjadi orang yang berbeda dengan 6 pelayan-pelayan yang lain. Karena apa? Karena rupanya Stefanus ini adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat 5 mengatakan, usut itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi Stefanus ini dipilih menjadi seorang pelayan. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, maka sudah dipastikan bahwa dimanapun dia hadir, dimanapun dia melayani, maka tempat itu akan penuh dengan kemuliaan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Di mana ada Roh Kudus, di situ akan mendatangkan damai sejahtera. Di mana ada Roh Kudus, di situ akan mendatangkan sukacita. Di mana ada Roh Kudus, di situ akan mendatangkan kebangunan, kebangkitan rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena Stefanus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Kisah Rasul 6 ayat 8 dikatakan bahwa dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lalu kemudian karena Stefanus ini orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kemudian dia menjadi banyak orang yang datang mau mengenal Kristus, banyak orang yang mau belajar bersama dengan Stefanus. Ini rupa-rupanya mendatangkan kecemburuan, atau ada banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran Stefanus. Biasa Bapak Ibu, kalau kita mau maju biasanya selalu ada tantangan. Kalau kita mau menang biasanya diejek dulu. Kalau kita mau berhasil, biasanya orang merendahkan kita dulu. Tapi, apakah ejekan, hinaan, apakah ketika kita direndahkan, apakah ketika kita dianggap gagal, itu akan menghentikan langkah kita? Kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita, apapun situasinya, kita percaya
bersama Tuhan kita pasti lakukan perkara-perkara besar. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rupa-rupanya Stefanus ini walaupun dia datang membawa kebaikan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia. Maka kemudian dibuatlah sebuah fitnah bahwa Stefanus ini sudah menghujat Allah, dia sudah menghujat Musa. Maka kemudian dia dibawa ke mahkamah agama, lalu kemudian di situ dia dilempari pakai batu, mati syahid, mati karena nama Tuhan, mati karena membela nama Tuhan, mati karena iman. Itulah namanya mati syahid. Hari ini kita akan melihat Bapak dua teladan yang diberikan oleh Stefanus kepada kita. Yang pertama, tetaplah setia memperkatakan firman Tuhan. Tetap setia memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab kita Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai 57 kita baca bersama. Ayat 55 sampai 57 kita baca bersama. 1 2 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Stefanus ketika dia sudah diperhadapkan di pengadilan, di depan mahkamah agama. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak takut sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Stefanus tetap memperkatakan firman Tuhan. Stefanus tetap berkata-kata bagaimana firman Tuhan yang sebenarnya. Stefanus tidak takut mengatakan kebenaran yang dari Allah. Dia berani, dia tidak takut. Dia selalu sadar bahwa panggilan dia ketika dia dipilih menjadi seorang pelayan adalah dia harus memperkatakan firman Tuhan. Amin. Seorang pelayan ketika dia dipilih, seorang pelayan ketika dia diangkat, seorang pelayan ketika dia ditahbiskan, dia harus sadar bahwa dia diangkat adalah untuk memperkatakan firman Tuhan. Seorang pelayan dia tidak mencari pujian. Seorang pelayan dia tidak mencari popularitas. Seorang pelayan dia tidak diangkat untuk mencari keuntungan sendiri. Seorang pelayan tidak diangkat untuk materi dan lain sebagainya. Tetapi seorang pelayan mempunyai panggilan memperkatakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang tidak mudah menjadi seorang pelayan. Ada banyak risiko yang harus kita hadapi. Mungkin suatu saat kita akan dibenci oleh orang-orang dekat kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, mungkin teman baik kita akan meninggalkan kita. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, mungkin keluarga kita tidak akan setuju dengan kita Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya menjadi seorang pelayan, maka kita harus ingat bahwa memperkatakan firman Tuhan itu bagian dari hidup kita Bapak Ibu. Amin. Memperkatakan firman Tuhan itu adalah bagian dari hidup kita. Mau siap atau tidak siap, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan, dan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya baca Kolose 3 ayat 23. Dan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita menjadi seorang pelayan, maka apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan semata-mata semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara melayani, itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara melayani, bukan cari pujian, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah katakan, saya tidak bisa. Tapi katakanlah bahwa semua orang yang percaya adalah pelayan Tuhan. Amin.
Jadi melayani Bapak itu tidak harus jadi pengkhotbah, menjadi singer, menjadi pemain musik. Tapi semua orang percaya itu punya tanggung jawab untuk melayani. Apa saja itu? Mungkin bisa menjadi pembawa kantong kolektif, bisa menjadi penyambut tamu Bapak Ibu. Amin. Apa saja bisa kita lakukan. Dalam keterbatasan sekalipun kita tetap bisa melayani Tuhan. Yang penting apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan kedua yang bisa kita lihat dari Stefanus adalah ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita harus siap dengan segala resiko yang harus kita tanggung. Ayat 58 dan 59 kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai 59. 1, 2, 3. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Stefanus terus memperkatakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran ini. Ya, namanya kebenaran, Bapak Ibu. Banyak orang tidak suka dengan kebenaran. Orang terkadang lebih suka mendengar sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu. Makanya mana lebih enak didengar, Bapak Ibu? Gosip atau kebenaran? Mana lebih enak? Dengar gosip, Bapak Ibu ya. Buktinya itu di televisi saya lihat itu mau di RCTI, Indosiar, mau di SCTV semua ada aja tabloid gosip, membahas gosip-gosip artis, Bapak Ibu. Paling enak, Bapak Ibu. Sama kalau di gereja membicarakan itu, menggosip-gosip pelayan itu paling enak, Bapak Ibu. Paling enak. Membicarakan kekurangan itu paling enak biasanya, Bapak Ibu ya. Daripada kita membicarakan kelebihan orang itu kurang seru. Nanti kalau kita bicarakan kelebihan orang, nanti orangnya menjadi naik namanya. Kalau naik namanya, tahun depan jadi caleg dia. Jadi lebih bagus katanya membicarakan kekurangan orang, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, saya mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya kebenaran, dia pasti menemukan jalannya sendiri. Sehebat apapun usaha kita untuk menutup yang namanya kebenaran, kebenaran tetaplah kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara itu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketidaksukaan orang kepada Stefanus karena dia memberitakan kebenaran ini membuat orang-orang saat itu menjadi tidak suka. Lalu mereka kemudian membawanya ke luar kota, di perbatasan kota. Lalu kemudian Stefanus itu dilempar, dirajam sama batu, dilempari sama batu sampai mati. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Coba kita balik sebentar Bapak Ibu ke Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah Bapak Ibu Yohanes 8 ayat 3 sampai 5, kita baca dulu bersama-sama ya. Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biasanya yang dilempari pakai batu sampai mati itu adalah perempuan yang ketahuan berzina. Kalau perempuan ketahuan berzina dikatakan dilempar pakai batu. Kalau laki-laki berzina diapain, Bapak Ibu? Dibom. Bukan. Kalau perempuan dilempar pakai batu, kalau laki-laki berzina dilempar pakai besi. Langsung pakai besi padat. Langsung gitu, Bapak Ibu. Tapi itu kan berdasarkan hukum Musa, hukum Taurat.
Tapi zamannya Tuhan Yesus itu kan penuh dengan zaman anugerah. Jadi nggak ada lagi dilempar pakai batu. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa hukuman yang diberikan kepada Stefanus, yaitu dirajam, dilempari dengan batu, itu sama dengan orang yang berzina. Artinya bahwa Stefanus saat itu dianggap sebagai orang yang memiliki dosa yang sungguh-sungguh besar. Dia dikatakan tidak layak, tidak suci, bahkan dikatakan sudah mencemarkan, bahkan dikatakan Stefanus ini sudah menodai, menghina Allah. Makanya harus dilempar pakai batu. Sudah dianggap najis, sudah dianggap tidak layak lagi. Tapi itulah resiko Bapak Ibu dan Saudara. Inilah resiko yang harus diterima oleh seorang pelayan. Inilah yang harus diterima oleh seorang pelayan pemberita firman. Sekalipun nyawa menjadi taruhan. Ketika kita menjadi seorang pelayan, ketika kita menyerahkan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan Bapak Ibu, Anda harus siap dengan resiko. Kita nggak bisa bilang saya mau jadi pelayan, tapi saya tidak mau resiko. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa katakan saya mau menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi aku mau yang enak-enak saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena pada saat Anda melayani, pada saat kita menjadi pengikut Kristus, pada saat kita percaya kepada Yesus, resiko itu adalah menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang kedua berkata, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi saya katakan, 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ternyata Bapak Ibu dan Saudara, nggak ada waktu tidak memberitakan firman Tuhan itu tidak harus melihat waktu. Baik atau tidak baik, ya kita harus sampaikan firman Tuhan. Nggak lihat pagi, siang, sore, malam, ya kita harus beritakan firman Tuhan. Ini panggilan kita Bapak Ibu. Gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa. Jemaat ini akan menjadi jemaat yang luar biasa. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu tahun 97 saya pernah datang ke gereja ini. Waktu itu saya menjadi mahasiswa tingkat 1 sama dengan mahasiswa yang lain. Dulu saya nyanyi di sini juga tahun 97. Mungkin Bapak Ibu nggak ada yang kenal saya karena dulu saya masih kurus. Sekarang tahun 97 saya datang di sini Bapak Ibu beribadah. Ramai dulu ya, luar biasa. Tapi saya tanya Pak Prapto kenal saya nggak Pak Prapto? Pak Prapto nggak kenal. Gereja ini Bapak Ibu tidak mustahil gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Kita punya visi gereja ini mengembang ke depan, ke belakang. Kalau mengembang ke kanan ke kiri nggak bisa jalan. Berarti ngembangnya ke depan dan ke belakang. Dan semoga perkembangannya mendatangkan parkir yang luas. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab memberitakan firman Tuhan. Nggak usah kita takut resiko, nggak usah kita takut masalah, nggak usah kita takut akan yang lain. Saya percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya punya kesaksian. Saya kan 16 tahun dan dengan anak dan istri menjadi gembala di GKIN Penuaian Pekanbaru Riau. Kami membangun di sana itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Karena memang kami 3 kali diusir. Saya ingat waktu kami diusir dari perumahan, kami harus numpang di tanahnya orang, bangun tempat ibadah sementara. Nah,
kita mau bangun itu kan harus izin dari Pak RT. Pas saya datang ke Pak RT, saya bilang, Pak RT, kami mau bangun gereja. Aja tidak boleh Bapak. Tapi gimana caranya supaya saya dikasih? Dia itu kerjanya itu nukang Bapak itu, tukang bangunan itu. Saya temani dia Bapak itu 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12. Saya bantu dia ngangkat semennya. Saya bantu ngangkat semennya. Lalu dia bilang di jam 12, mungkin karena dia sudah lapar atau dia sudah bosan lihat saya. Akhirnya dia bilang ke saya, ya wis lah pendeta, bangun aja di situ. Aku nggak keberatan. Saya pikir Tuhan punya cara menolong saya waktu itu. Kapanpun Bapak Ibu, dimanapun kita nggak perlu andalkan diri sendiri. Kita hanya katakan, Tuhan kami butuh Engkau. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa kalau kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Tetapi ingat Bapak Ibu, 2 hal yang harus kita ingat. Pertama, setialah memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, jangan pernah takut menjadi orang Kristen. Saya percaya iman kita akan bertumbuh. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur di mana hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya, kami harus memperkatakan firman Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami Tuhan kemauan supaya kami mau memperkatakan firman ini Bapak kepada saudara kami, keluarga kami, teman Anda, teladan, bahkan siapapun Bapak. Kami tahu Tuhan akan membuka jalan bagi kami sehingga kami akan menjangkau banyak jiwa. Dan kami juga berdoa buat iman kami Bapak, supaya iman kami tetap teguh. Kami menjadi orang-orang yang siap dengan segala konsekuensi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberi kami kemampuan untuk bertahan. Engkau akan memberikan kami kemampuan untuk mampu menghadapi segala masalah persoalan. Meteraikan firman ke dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.